Hai guys, kembali lagi dengan aku Ray di fakta-fakta yang kamu belum ketahui. Kali ini karena aku memutuskan untuk takut membahas ini di kamar aku, jadi aku pindah di kantor, yaitu di ruangan aku. Daripada ya, kalau di sini masih ada orang tuh, kalau di sana aku takut. Ya udah, cus lanjut. Kita akan ngebahas 3 rumah angker yang dulunya dipakai untuk pesugihan dan beberapa mungkin kamu belum tahu. Mungkin. Anyway, kamu pasti penasaran kan? Ya udah, tanpa babi ibu lagi, yuk kita simak episode 1 Horny Horror hari ini. Oke guys, jadi rumah pertama adanya di Bungur Asih. Di sini ada 3 rumah yang berderet dan udah nggak ditinggalin lagi. Usut punya usut, udah jadi rahasia umum kalau sebenarnya rumah itu tiga-tiganya menggunakan pesugihan. Pemilik rumah yang pertama, dia merupakan keluarga yang terdiri dari 3 orang anak dan suami istri gitu. Keseharian suami ini dia adalah pengusaha, jadi sehari-harinya desa ngejalanin bisnis, jual belilah gitu. Dan pada suatu hari karena nih bapak kagak sabaran mungkin ya, kapan gue kaya gitu kali ya. Akhirnya si bapak ini mutusin untuk melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihannya itu menggunakan jenglot guys. Anjir, serem banget. Dan tahu nggak siapa tumbalnya? Anaknya guys. Jadi tuh anak ada 3, 1, 2, 3. Yang ketiga yang paling kecil anak perempuan, dia ditumbalin. Nah karena kan anak ketiga ini kan ditumbalin tuh, si anak dibunuh lah ya, kita bisa bilang tuh. Nah si bapak sama ibunya tuh bingung, ini gimana kalau misalkan tetangga-tetangga pada curiga anak yang ketiga kemana gitu, kalau ditanyain tuh gimana, jawab apa sama mereka. Akhirnya mereka mutusin untuk ngubur anak perempuan itu, anak ketiga mereka di dalam rumahnya. Jadi itu dijebol lagi tuh keramik-keramik, terus bikin kuburan anaknya ditutup lagi pakai keramik. Anjir, sadis banget nih orang tua. Bahkan katanya nih si jenglot itu juga ngambil darah satu keluarga itu. Jadi bahkan anak-anaknya yang pertama dan kedua dan juga istrinya itu dimakan darahnya sama si jenglot, kecuali bapaknya, orang yang ngelakuin pesugihan itu. Nah kalau pesugihan untuk jadi kaya itu kan yang kita tahu ya sebagai orang-orang awam ada 2 tipe nih. Yang satu dia bisa nyiptain uang, yang jadi uangnya datang gitu tiba-tiba terus aja datang. Ada juga yang nyolong, iya kan, yang kayak nyolong dari uang tetangga, uang apa gitu. Nah tipe yang bapak ini pilih ini yang nyolong guys, jadi nyolong dari uang orang, dari uang tetangga, dari uang siapa gitu. Jadi uang orang lain tiba-tiba hilang aja, keambil gitu. Nah efeknya itu yang paling dirasain adalah tetangga sebelahnya yang tinggal di rumah dia. Anjir, males banget nih Jin ya, orang mah agak jauhan dikit kali nyolongnya, jalan gitu dikit, ini mah tetangga sebelah. Nah tetangganya ini yang tinggal ini dia adalah sebuah keluarga juga, tapi dengan 2 orang anak, iya kan. Jadinya tuh si tetangga sebelah itu ngerasa kekurangan terus dong, karena kan uangnya hilang diambil tetangga yang pertama nih, yang pesugihan jenglot. Nah apalagi dia ngelihat tetangga sebelahnya nih makin kaya, mobilnya baru, dagangannya laris, jealous dong dia kan, nggak mau kalah. Nah entah kenapa juga ditambah lagi ini pendapatan di tetangga kedua ini hilang mulu, entah kemana. Ya udah, bukannya lapor polisi atau taruh duit di bank gitu ya, si tetangga ini akhirnya mutusin untuk pesugihan juga. Elah, ya udah ritual juga tuh tetangganya tuh ya kan. Tapi kali ini desa tuh pakai tuyul guys. Nah tahu sendiri kan kalau tuyul tuh kan suka nyelot duit ya. Nah ini tuyulnya juga kocak juga. Ternyata sama-sama males ya masih jenglot yang punya tetangganya sebelah itu. Si tuyul malah nyelot lagi tuh duit tetangga yang pesugihan pertama. Konsepnya gini guys, itu duit kan diambil nih ya, duit tetangga yang kedua diambil si jenglot tetangga pertama tuh. Nah pas jenglotnya lagi leha-leha kali gitu ya, diambil lagi itu duit yang sama tuyul punya tetangga kedua. Nah pas tuyulnya lagi meleng, jenglotnya ambil lagi tuh duit
Ya kocak, jadi bolak-baliknya tuh duit tangga 1 sama 2 mereka tuh saling nggak tahu kalau misalkan mereka berdua, kalau misalkan tetangganya pakai pesugihan. Jadi yang si pesugihan jenglot nggak tahu kalau misalkan tetangganya punya pesugihan tuyul. Yang tuyul pun sama juga, dia juga nggak tahu kalau misalkan tetangganya juga punya pesugihan jenglot. Aduh urusan deh. Yang kesian itu adalah tetangga yang ketiga guys. Dia sebenarnya nggak ngelakuin pesugihan apa-apa, cuman kena sialnya aja. Udah duitnya diambil, dijadiin tumbal pula gitu sama tetangga yang satu sama yang duanya. Anyway, udah itu si jinnya males, banyak maunya lagi. Nah, jadi permintaan itu semakin hari semakin menjadi nih si jenglot sama si tuyul ini. Sampai pada akhirnya si bapak itu udah nggak bisa menuhin lagi kemauan si jin itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah sebelum perjanjian sama jin-jin itu berakhir. Tapi tetap aja ini kayak mereka tuh kayak ngikutin kali ya. Semua anggota yang tinggal di rumah itu berakhir dengan tragis, termasuk juga anak-anaknya. Dan akhirnya bangunan itu terakhir ditinggalin itu di tahun 2011-2012. Dan sekarang kabarnya sih bangunan itu, 3 rumah itu udah dibongkar sama warga dan diratain lagi sama tanah. Nih, kalau kamu ke kawasan elit di Bojonggede Bogor, kamu kemungkinan akan papasan sama rumah ini. Ini rumahnya mewah banget ya guys, literally kayak rumah orang-orang kaya. Megah, kayak kamu kalau kesini tuh bingung buka sendalnya dari mana saking gedenya. Tapi rumah ini juga salah satu tempat yang angker yang katanya sih warga-warga sekitar memang hindarin untuk lewat situ. Kayak misalkan ya ada orang yang pulang malam, mendingan muter aja deh daripada lewat ini rumah. Dan nanya dong, kenapa? Tahu nggak? Ternyata guys, selidik punya selidik yang bikin bulu kuduk bergidik. Karena emang ini rumahnya pernah punya sejarah yang kelam, terutama sama si pemilik rumah yang pertama kali. Jadi gini nih, nama pemilik lama rumah ini namanya Michael sama Lucy. Dulu dua orang ini pasangan yang benar-benar punya hidup yang diidam-idamkan banyak orang lah gitu. Ya gimana enggak, mereka pengantin baru, karirnya sukses, rumahnya gede, hartanya pun berlimpah. Udah kayak tinggal hidup lurus aja udah dijamin aman tuh. Ya udah. Nah, pas mereka pindah dan bangun rumah di daerah situ, warga-warga juga kan nggak ada yang heran dong ya kan, secara desa berdua emang orang kaya gitu. Ya udah, tapi di tahun 1999 ada kejadian yang cukup janggal dan tragis juga guys, karena tiba-tiba seluruh anggota keluarga mereka itu meninggal secara berurutan dan bahkan beberapa juga meninggal dengan cara yang tragis, termasuk juga si Lucy sama si Michael itu yang terakhir meninggal. Anjir. Nah, kalau semua orang meninggal, rumahnya kosong dong ya kan? Ya udah, akhirnya keluarga besar Lucy nih datang ke rumah itu. Mereka punya inisiatif. Niatnya sih katanya untuk sekedar ngedoain lah gitu untuk saudara-saudara mereka yang memang meninggal di rumah itu. Mungkin sekaligus semacam kayak diskusi keluarga kali ya. Karena kan harus bahas rumah juga. Ini rumah segede gini, masa dibiarin kosong gitu aja. Terus ada nggak saudara yang mau nempatin gitu, paling nggak ada yang rawat lah, bersih-bersih gitu kan di rumah itu kan, daripada kosong. Ya udah, di sini nih guys, ini part ini diceritain sendiri sama saudaranya Lucy yang namanya Elora. Jadi pas mereka lagi pada di rumah ini nih, udah pada ngumpul kan keluarganya kan, mereka akhirnya bareng-bareng kan ngedoain tuh buat si Lucy sama arwah-arwah yang lain lah yang meninggal di sini. Jadi pas mereka lagi pada di rumah ini, lagi pada bareng-bareng ngedoain gitulah buat si Lucy, Michael, sama orang-orang yang meninggal di rumah ini. Nah, lagi asik-asik berdoa gitu, tiba-tiba salah satu saudara, Elora, yang juga saudaranya si Lucy ini, tiba-tiba kesurupan. Serem banget. Desa kesurupan, lagi uak-uak teriak begitu, tiba-tiba tumbal kurang. Anjir, coba apaan, coba serem banget. Ya udah, langsung udah dipanggil kayak semacam pendoa gitu. Kalau misalkan di agama muslim itu kayak kiai gitu kali ya. Datanglah nih si pendoanya. Baru deh ketahuan, ternyata roh yang masukin saudaranya itu adalah si Lucy sendiri. Ya buset, nih orang doain sama keluarga malah minta tumbal. Orang mah bilang makasih kek, apa kabar gitu, at least.
basa-basi. Udah lama nggak ketemu. Nah, pas itu tuh si Elora ini tuh belum ngerti, ini apa sih maksudnya tumbal kurang gitu kan. Pas akhirnya keluarga mereka obrolin lagi tuh sama keluarga-keluarganya, nyatu-nyatuin berita yang pernah Lucy ceritain sama si ini, sama si itu, baru deh Desa ngeh. Ternyata pas Lucy sama si Michael masih hidup, mereka pernah ke Gunung Kawi. Di sana mereka melakukan ritual pesugihan dan ternyata ritual itu seperti biasa, guys. Harus ada tumbal yang setimpal kalau misalkan memang mereka mau selamat. Dan ternyata orang-orang di sana yang pada meninggal termasuk juga anak-anaknya si Lucy sama Michael ini dijadiin tumbal sama mereka berdua. Sampai akhirnya pas tumbalnya habis dan gak ada lagi orang yang bisa dijadiin tumbal, ya mau gak mau mereka sendiri yang akhirnya juga meninggal. Nah tapi kan si Elora ini nih, si saudara Lucy ini kan gak bisa percaya 100% ya. Secara kan juga gak ada Lucy yang bisa ditanya, orang udah metong begitu ya gak mungkin juga kan ya. Pokoknya intinya begitulah. Ya udah, setelah kejadian itu awalnya sih masih ada tuh saudara-saudara mereka yang masih mau tinggal dan buat jagain rumah itu. Tapi mereka akhirnya pun ujung-ujungnya nyerah juga. Mereka tuh nggak sanggup juga tinggal di situ karena hantu-hantu yang di sini bisa dibilang aktif juga ya Bun. Akhirnya mereka mutusin untuk pindah. Nah contohnya nih ya, mereka itu sering banget berulang kali ngedengar suara teriakan dari dalam rumah. Dan si Elora sendiri ini pun pernah bilang bahwa dia pun juga pernah ngelihat arwahnya si Lucy, Michael sama anak-anaknya masih gentayangan di rumah itu. Ya udah deh, jadi sampai sekarang mau nggak mau rumah gede kayak gitu dibiarin kosong gitu aja dan nggak terawat. Dan kondisinya rumah ini sekarang juga udah nggak bisa ditinggalin ya, secara udah hancur juga, banyak sisi-sisi yang memang udah hancur. Bahkan nih ya, warga sekitar situ juga pernah ngelihat penampakan misterius dan dengar suara yang sama juga, yaitu suara jeritan perempuan dari dalam rumah tersebut. Nah sekarang kita punya rumah angker di Desa Panggih, Kecamatan Trowulan di Mojokerto. Nah rumah ini itu dipakai di tahun 50-an guys, dan katanya sih memang gede banget nih ya. Saking gedenya, buat gambaran aja, bangunannya itu terdiri dari rumah utama. Rumah utamanya pun dibagi dua, yaitu satu bangunan untuk tamu, satunya lagi buat keluarga. Udah gitu di bagian belakang bangunan pertama itu ada bangunan lagi guys, yang lebih mirip kayak mes, yang terdiri dari 3 kamar tidur untuk ART, asisten rumah tangga gitulah. Dan di sisi timur rumahnya pun ada garasi mobil. Di tahun 50-an garasi mobil itu udah wow banget sih. Rumah ini konon katanya dulu itu punya seorang tuan tanah. Nah tuan tanah itu kayak orang yang punya banyak tanah gitu deh, orang kaya lah pokoknya. Jadi rumah ini dulunya di tahun 50-an itu ditinggalin sama sepasang suami istri, namanya Kusnan sama Fatika. Nah si Kusnan sama Fatika ini adalah orang yang lumayan terpandang di daerah situ guys, orang kaya konglomerat lah istilahnya. Literally konglomerat, sampai-sampai nih ya, tanah sama sawahnya itu menjalar ke berbagai penjuru. Dia juga mimpin kayak koperasi gitu dan juga ngelola lahan pertanian lewat anak buahnya yang bisa dibilang cukup banyak juga. Selain itu si Kusnan ini juga punya usaha penggilingan padi yang sukses. Jadi nggak cuma di urusan bisnis, si Kusnan ini juga berkontribusi dalam pemerintahan desa guys. Dia juga menjabat sebagai carik atau yang bisa disebut juga sekretaris desa. Bayangkan sekarang kesuksesan, kemewahan, dan pengaruh si Kusnan yang begitu besar di mata masyarakat setempat situ. Ini orang yang kayak gitu model tidurnya gimana ya? Sibuk banget kan pasti. Nah guys, tapi ternyata selidik punya selidik yang bikin bulu bergidik. Ternyata guys, segala keberhasilan dan kemewahan yang si Kusnan punya ini ternyata didapetin dengan cara yang gak baik. Desa ternyata ngikut pesugihan guys. Jadi kalau dari cerita yang beredar ya, orang yang udah punya, yang udah sepuh di daerah situ udah pada tahu. Jadi udah kayak rahasia umum lah
kalau misalkan si Kusnan ini ngelakuin pesugihan dan punya perjanjian dengan makhluk halus. Karena itu Desa kaya banget, hartanya selalu melimpah. Nah pasti pada mikir kan ya, dia kaya, pesugihan dengan kekayaan yang begitu banyaknya, harusnya kan ada tumbalnya sebagai timbal balik buat si jin-jinnya dong. Nah tahu nggak guys tumbalnya apa? Tumbalnya itu orang-orang di desa situ guys. Anjir serem banget. Orang-orangnya nggak tahu apa-apaan. Katanya nih di zaman dulu si Kusnan ini suka nyuruhin anak-anak buahnya yang banyak itu buat ngebantain puluhan orang-orang di desa situ sebagai tumbal pesugihan. Nanti orang-orang yang dia bunuh tuh, yang anak-anak buahnya si Kusnan bunuh, dikubur deh di garasi mobilnya si Kusnan di rumah itu. Dan dari berita-berita burung yang beredar, totalnya tuh ada 26 korban tumbal yang diketahui dibunuh sama anak-anak buahnya si Kusnan. Tapi jumlah pastinya nggak ada yang tahu pasti. Nah si Kusnan ini biasanya ngelakuin ritual pesugihan di salah satu kamar di dalam rumahnya. Dan sampai detik ini, sampai sekarang itu kamar nggak ada yang bisa buka cuy. Katanya sih kunci kamarnya tuh hilang, dicari juga nggak ketemu. Ya udah dipanggilin sama tukang kunci, dipanggilin tukang kunci, berkali-kali datang tukang kuncinya, nggak ada yang bisa buka. Ganti tukang kunci begitu juga nggak bisa juga, dijebol juga nggak bisa tuh kamar. Jadi ya udah sampai sekarang ditutup aja itu kamar begitu. Katanya sih di dalam kamar itu masih ada benda-benda keramat sama harta bendanya si Kusnan. Bahkan katanya juga masih ada juga beberapa foto hitam putih gitu ya yang zaman tahun 50-an masih dipajang juga di dinding kamar itu. Nah pada akhirnya si Kusnan ini meninggal juga karena dia menderita sakit yang berkepanjangan. Ada juga gosip-gosip yang bilang juga kalau misalkan dia meninggal karena mengingkari janji dengan si makhluk halus itu. Nggak ada yang tahu juga sih. Perkiraan masa kejayaan si Kusnan itu di tahun 50 sampai 70-an. Nah, pas si Kusnan ini meninggal, istrinya Fatika kan tinggal tuh di situ kan sama anak-anaknya. Tapi nggak lama juga guys. Karena setelah kematiannya si Kusnan, banyak banget orang-orang yang ngincer harta bendanya si Kusnan ini. Banyak perampok jadi datang mampir tuh ke rumah itu, sampai-sampai si istri sama anaknya si Kusnan ini harus sembunyi di loteng rumah. Nah mereka udah trauma kali ya, langsung pindah tuh. Di tahun 1970-an nih rumah udah mulai dikosongin. Setelah itu ada sih beberapa orang yang tinggal di situ. Entah disewain atau dijual kita nggak tahu juga. Tapi naasnya semua orang itu nggak ada yang tahan tinggal lama-lama di sini. Jadi ada yang pas pindah ke sini meninggal, ada yang langsung gila gitu. Pernah juga sih memang ini rumah dijadiin tempat kayak yayasan. Karena saking gedenya kan itu rumahnya kan. Tapi cuman tahan beberapa bulan aja langsung pindah lagi. Karena nggak ada yang pernah betah tinggal di situ. Karena angker banget ini rumah guys. Akhirnya itu rumah dibiarin aja kosong sampai puluhan tahun. Bahkan di salah satu kamarnya masih ada kalender dinding tahun 1978. Kemungkinan besar itu adalah tahun terakhir rumah itu ditinggalin. Oke guys, segitu aja konten dari aku. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube aku. Jadi aku juga semangat untuk ngupdate berikutnya. Oke, see you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.